Judul, Cahaya di Ujung Malam. Di sebuah desa kecil yang terhimpit oleh perbukitan hijau, hiduplah seorang wanita bernama Lestari. Ia adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya saat anak mereka baru berusia 1 tahun. Suaminya, seorang buruh tani, meninggal akibat kecelakaan di sawah. Sejak saat itu, kehidupan Lestari berubah drastis. Dulu, meskipun mereka tidak kaya, hidup mereka cukup bahagia. Namun kini, tanpa suami sebagai tulang punggung keluarga, ia harus berjuang seorang diri membesarkan anaknya, Raka. Hari-harinya diisi dengan bekerja sebagai buruh cuci dan kadang membantu di warung makan dengan upah yang sangat kecil. Diburu para lelaki hidung belang, Lestari memiliki paras yang menawan. Kulitnya kuning langsat, matanya bulat penuh kesedihan, dan senyumnya meskipun jarang muncul, begitu menawan. Namun, kemiskinannya justru menarik perhatian orang-orang yang berniat buruk. Para lelaki hidung belang di desa sering menggodanya. Ada yang berpura-pura baik dengan menawarkan bantuan uang. Ada juga yang terang-terangan mengajaknya untuk menjadi simpanan mereka. "Apa susahnya sih, Tar? Kamu tinggal ikut aku. Hidupmu akan enak," ujar Pak Surya, seorang pria beristri yang cukup terpandang di desa. "Aku bukan wanita seperti itu, Pak," jawab Lestari tegas, meskipun hatinya sedih. Namun, tekanan terus datang. Setiap kali ia keluar rumah, selalu ada lirikan dan bisikan yang membuatnya tak nyaman. Bahkan, ada beberapa lelaki yang nekat datang ke rumahnya malam-malam, mengetuk pintu dengan alasan ingin berbicara. Lestari selalu menolak dengan tegas, tapi semakin ia menolak, semakin banyak yang mengincarnya. Anaknya sakit dan kehidupan yang makin sulit. Suatu hari, musibah datang. Raka, anak semata wayangnya, jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi dan menggigil. Lestari panik. Ia tidak punya uang untuk membawanya ke dokter. Dengan air mata yang tak henti mengalir, ia berlari ke rumah Bu Rahma, seorang tetangga yang baik hati. "Bu, tolong pinjami saya uang. Anak saya sakit," ucapnya dengan suara gemetar. Bu Rahma menatapnya iba. "Lestari, aku juga sedang kesulitan. Tapi tunggu sebentar, aku coba tanya ke suamiku." Sayangnya, suami Bu Rahma juga tidak bisa membantu. Dalam keputusasaan, Lestari teringat tawaran Pak Surya. Dengan hati berat, ia melangkah ke rumah pria itu. Namun, sebelum sempat mengetuk pintu, bayangan wajah suaminya muncul dalam benaknya. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Tidak, ia tidak akan menjual harga dirinya demi uang. Dengan tekad kuat, ia berbalik dan berlari pulang. Lestari lalu berdoa sepanjang malam di samping ranjang anaknya. "Tuhan, jangan ambil satu-satunya harta yang kumiliki. Aku rela menderita, tapi biarkan Raka hidup," isaknya. Esok paginya, keajaiban terjadi. Seorang dokter muda yang kebetulan lewat di desa melihat kondisi Raka dan menawarkan bantuan. Ia memberikan obat-obatan dan menolak dibayar. "Dunia ini masih punya orang baik," pikir Lestari sambil menangis haru. Bertemu dengan orang yang tulus. Setelah kejadian itu, Lestari bertekad mencari kehidupan yang lebih baik. Ia mulai belajar menjahit dari seorang ibu tua di desa. Walau awalnya sulit, perlahan ia mulai bisa menerima pesanan kecil-kecilan. Di tengah usahanya untuk bangkit, ia bertemu dengan seorang pria bernama Bagas, seorang pedagang kain yang sering datang ke desa. Berbeda dengan pria lain yang hanya melihat kecantikannya, Bagas melihat kerja keras dan ketulusan hatinya. "Kenapa kamu tidak pindah ke kota? Aku bisa membantumu mencari pekerjaan yang lebih baik," ujar Bagas suatu hari. "Aku takut, Bagas. Aku tidak punya siapa-siapa di sana," jawab Lestari ragu. "Kamu tidak sendirian, aku ada di sini," kata Bagas dengan lembut. Lambat laun, Lestari mulai percaya pada Bagas. Pria itu melamarnya dengan penuh ketulusan. Akhir bahagia, dengan restu dari keluarga Bagas dan orang-orang baik di sekitarnya, Lestari dan Raka akhirnya pindah ke kota. Ia membuka usaha kecil menjahit, dan hidupnya berangsur membaik. Raka bisa bersekolah dengan layak, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lestari merasa benar-benar bahagia. Kini, ia tidak lagi dikejar oleh lelaki hidung belang. Ia tidak perlu lagi menahan lapar atau menangis dalam kesendirian. Tuhan memang tidak pernah tidur.
Setelah malam-malam penuh air mata, akhirnya pagi yang cerah datang dalam hidupnya. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Lestari berubah jauh lebih baik. Usaha jahitnya yang dulu kecil kini berkembang pesat. Banyak pelanggan menyukai hasil jahitannya yang rapi dan elegan. Bagas, suaminya, selalu mendukung dan membantu mengelola keuangan serta pemasaran. Namun, perjalanan hidup tidak selalu mulus. Seiring berjalannya waktu, cobaan baru muncul. Raka dan pencarian jati diri. Raka, yang kini berusia 15 tahun, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin. Namun, ia sering merasa rendah diri karena masa lalunya yang penuh penderitaan. Bu, kenapa dulu kita harus hidup susah? Kenapa aku tidak bisa punya ayah sejak kecil? Tanyanya suatu malam. Lestari terdiam, menatap wajah anaknya yang semakin mirip almarhum suaminya. Dengan lembut, ia mengusap kepala Raka. Kita pernah hidup dalam kesulitan, Nak, tapi itu yang membuat kita kuat. Ibumu tidak pernah menyerah, dan kamu juga harus begitu, jawabnya. Namun, meskipun Lestari dan Bagas selalu berusaha memberikan yang terbaik, Raka tetap merasa ada kekosongan dalam dirinya. Suatu hari, ia mengungkapkan keinginannya untuk mengetahui lebih banyak tentang ayah kandungnya. Aku ingin tahu siapa ayahku, Bu. Aku ingin mengunjungi makamnya, ujarnya. Meskipun hati Lestari perih, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan Raka untuk menemukan jati dirinya. Bersama Bagas, mereka kembali ke desa tempat ia dulu tinggal. Ketika tiba di makam suaminya, Lestari tak kuasa menahan air mata. Ia mengenang semua perjuangan yang telah ia lalui. Raka, yang baru pertama kali melihat makam ayahnya, hanya bisa berlutut dan berdoa dalam diam. "Dad, I will make you proud," bisiknya pelan. Cobaan baru, fitnah dan kepercayaan yang diuji. Saat kembali ke kota, bisnis Lestari semakin maju. Namun, di balik kesuksesan itu, ada orang-orang yang iri. Salah satu pesaingnya, seorang wanita bernama Mira, menyebarkan fitnah bahwa Lestari mendapatkan kekayaannya dengan cara tidak baik. Dia dulu janda miskin, mana mungkin sekarang bisa sukses kalau bukan karena menjual diri. Gosip itu menyebar dengan cepat. Lestari sangat terpukul. Ia sudah berjuang begitu keras untuk membangun hidupnya dengan cara yang benar, tetapi masa lalunya terus menghantuinya. Namun, berbeda dengan dulu, kali ini ia tidak sendiri. Bagas berdiri di sampingnya, mendukungnya sepenuhnya. "Kita tidak perlu membalas mereka, sayang. Kebenaran akan selalu menang," kata Bagas menenangkan. Dengan tekad kuat, Lestari membuktikan bahwa kesuksesannya berasal dari kerja keras, bukan dari hal-hal yang dituduhkan kepadanya. Para pelanggan setianya tetap percaya padanya, dan perlahan gosip itu pun mereda. Impian yang terwujud. Beberapa tahun kemudian, Lestari berhasil membuka butik sendiri. Ia juga mulai memberdayakan para wanita kurang mampu untuk belajar menjahit, agar mereka bisa mandiri seperti dirinya. Sementara itu, Raka berhasil mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Saat keberangkatannya, ia memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Bu, karena telah menjadi ibu yang luar biasa," katanya dengan mata berkaca-kaca. Lestari tersenyum bahagia. Semua luka dan air mata yang ia lalui kini terbayar lunas. Hidupnya, yang dulu penuh dengan penderitaan, kini telah berubah menjadi kisah kemenangan. Di sampingnya, Bagas menggenggam tangannya erat. "Kita sudah melewati semuanya, dan aku akan selalu ada di sisimu," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lestari merasa benar-benar damai. Akhir yang bahagia. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi bagi mereka yang tidak menyerah, selalu ada cahaya di ujung malam. Lestari kini bukan lagi wanita miskin yang diburu lelaki hidung belang. Ia adalah seorang wanita kuat yang mampu mengubah hidupnya sendiri, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan di balik semua perjuangan itu, ia tahu satu hal, cinta dan ketulusanlah yang membawanya sampai ke titik ini.